Halo cuy, balik lagi bersama saya Wildan, orang paling kece yang kerjaannya nonton film. Kali ini saya akan menceritakan sesingkat-singkatnya film Korea bertema psikopat yang berjudul I Saw the Devil. Film ini menceritakan aksi balas dendam seorang polisi pada psikopat cabul yang pastinya sangat seru dan gak ada obat. Hahaha. Langsung ajalah ke alur ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Di awal film terlihat seorang wanita cantik bernama Jaeyeon yang sedang mengalami kempes ban. Lalu tiba-tiba datang seorang laki-laki berwajah mesum yang ingin menggantikan ban mobilnya yang kempes. Wanita itu mengatakan dia sudah menelpon mobil derek. Lalu laki-laki itu pergi tak tahu kemana sedangkan mobil laki-laki itu masih di situ. Tiba-tiba saat Jaeyeon menghidupkan lampu terjadilah hal yang tidak saya inginkan. Mohon maaf nih, terpaksa saya sensor cuy. Psikopat mengatakan ini akan mudah sebab kulitmu lembut. Jaeyeon memohon agar dibebaskan dan memberitahu dia sedang hamil muda. Psikopat malah langsung menghabisinya. Tanpa Kopet sadari, cincin Jaeyeon terjatuh. Keesokan harinya ada anak kecil yang sedang berjalan, dia menemukan sebuah kantong plastik. Saat dibuka ternyata isinya telinga orang. Polisi langsung melakukan pencarian termasuk ayah Jaeyeon dan tunangan Jaeyeon bernama Kim So Hyun. Agar gak ribet dan mudah diingat kita panggil aja dia Asep. Oke. Tidak lama kemudian polisi menemukan kepala Jaeyeon. Serontak membuat semua orang geger. Keesokan harinya, Asep yang sambil menangis sedih. Dia bersumpah akan membuat orang yang membunuh Jaeyeon merasakan 1000 kali lebih menderita dari yang ia rasakan. Asep yang berstatus agen yang handal, langsung meminta izin untuk libur 2 minggu dengan alasan untuk menenangkan diri. Asep juga menyuruh temannya menyeludupkan kapsul yang berisi GPS dan mikrofon. Asep mulai mencari daftar buron dan daftar semua psikopat yang pernah masuk penjara. Asep langsung mendatangi target utamanya. Dan ternyata target utamanya sedang apa ya? Lihat aja sendirilah. Gua mau ketawa dulu, hahaha. Anak anjing. Lihat, anak anjing. Contoh anak anjing. Asep langsung menghajarnya, tapi si otak kotor mengatakan tidak tahu apa-apa. Asep pun marah dan memukul otong si otak mesum. Gak kebayang sakitnya cuk. Hahaha, abis tuh pisang. Si otak mesum sekarat di rumah sakit. Akibat ngocok gak cuci. Asep kembali berburu target nomor 2. Dia langsung menabrak si target dan menghajarnya. Terobos aja lah anjing ah. Tapi hasilnya nihil. Tinggal satu target lagi. Dan target terakhir ini emang psikopat gila. Kembali ke psikopat yang kembali beraksi mencari mangsa. Saat sudah di tempat sepi, psikopat langsung memukuli wanita itu hingga tewas. Kembali ke si Asep. Asep pergi ke rumah psikopat dan bertemu ibu psikopat. Ibu psikopat mengatakan bahwa psikopat sudah lama tidak pulang dan menyuruh si Asep bertanya pada anak psikopat yang mungkin saja tahu keberadaannya. Dan anak psikopat memberitahukan keberadaan ayahnya itu. Saat Asep sudah sampai di rumah psikopat, dia menemukan banyak sekali koleksi psikopat yang berupa BH dan celana dalam korban-korbannya selama ini.
Saat si Asep memeriksa ke belakang, dia berhasil menemukan cincin Jeon tunangannya. Kembali ke si Kopet yang sedang menjemput anak-anak sekolah. Ternyata si Asep sudah memasang alat pelacak di mobil si Kopet. Saat hari sudah gelap ternyata si Kopet sudah mengikat salah satu siswa tadi. Saat Kopet mulai melancarkan aksi bejatnya itu, tiba-tiba ternyata itu adalah si Asep. Si Kopet yang lagi ngaceng diganggu si Asep. Jelas marah dan siap membantainya pakai celurit. Si Asep langsung memasukkan kapsul yang berisi GPS dan mikrofon itu ke mulut si Kopet yang sedang pingsan. Karena sesuai janjinya pada Jeon, yang kita ketahui, dia akan menyiksa si Kopet agar si Kopet merasakan 1000 kali lebih sakit dan menderita atas perbuatannya pada Jeon. Si Asep mematahkan tangan si Kopet dan pergi. Saat si Kopet sadar jelas si Kopet tidak tahu bahwa kapsul yang berisi GPS dan mikrofon itu berada dalam perutnya. Si Kopet bingung karena dia tidak dibunuh dan juga tidak ditangkap atau dibawa ke kantor polisi. Malah dia mendapatkan amplop berisi uang lumayan buat jajan. Si Kopet langsung cari taksi. Saat dia naik taksi, si sopir mengatakan ini hari keberuntungannya. Karena dia masih bisa mendapatkan penumpang. Si Kopet sudah sadar bahwa penumpang yang di belakang sama tujuan dengannya yaitu membegal si sopir. Dan terjadilah aksi saling tusuk. Si Asep terus mengikuti si Kopet. Lalu saat si Kopet pergi ke salah satu apotik dia mencoba merayu wanita dan mencoba memperkosa wanita itu. 빨리 벗어, 이 씨발년아! 벗어도 벗어. Lagi-lagi si Asep datang dan menggagalkannya. Si Asep sengaja menyuruh perawat itu mengobati lukanya setelah dia memutuskan urat kaki si Kopet. Saat si Kopet sadar dia bingung mengapa orang itu selalu bisa menemukannya. Dia mencoba mencari alat pelacak di mobil itu, tapi tidak menemukan apapun. Karena takut ada pelacak di mobilnya, si Kopet meninggalkan mobil itu, dan kembali mencoba membegal mobil lagi. Dan sialnya dia malah salah pilih target. Hahaha serontak dia kayak orang bodoh. 뭡니까? Si Kopet mengunjungi teman lamanya yang berjiwa Kopet sama sepertinya. Kita panggil aja dia si Ateng. Dan yang ini si Mona. Si Ateng ini selain seorang psikopat dia juga pemakan daging manusia. Si Kopet menceritakan pada si Ateng bahwa ada orang yang terus mengikutinya. Si Asep asik aja mendengar percakapan mereka melalui handset. Si Ateng mengatakan pada Kopet, "Kau telah menciptakan monster. Dia pasti memakai permainan berburu seperti kita dulu. Tangkap lalu lepaskan. Tangkap lalu lepaskan. Istirahatlah, aku akan menyiapkan makanan untuk besok." 내장을 다 썼나? Si Ateng langsung membawa tahanannya, dan akan dijadikan santapan untuk besok. Si Asep langsung masuk, dan bertemulah si Ateng dan Asep. 났네.
니들이 한 대로 똑같이 할 거야. Saat si Asep berniat memotong tangan si Ateng, psikopat datang membawa senjata shotgun panjang yang tidak ada skin sama sekali. 고블랑! Setelah Ateng dan psikopat sekarat, si Asep membawa mereka ke RS untuk dirawat. Dan kesalahan terbesar anak buah si Asep adalah membicarakan kapsul GPS itu. Serontak si Asep langsung melihat psikopat karena takut psikopat mengetahui kapsul GPS di dalam tubuhnya. 그 새끼 센 거 한 방 맞고 정신없이 골아. Psikopat yang baru sadar sudah ditaruh di gorong-gorong. Psikopat yang sudah mengetahui bahwa di dalam perutnya ada kapsul GPS dan mikrofon, langsung mengatakan pada Asep bahwa kau pasti tidak tahu bahwa Jeon sempat memohon dan mengatakan bahwa dia sedang hamil muda. Psikopat mulai memakan pil penghilang rasa sakit, dan membuat pemilik apotek itu sekarat agar Asep terhambat mengejarnya. Psikopat langsung BAB, mengeluarkan kapsul itu. Psikopat juga membunuh sopir taksi dan memasukkan kapsul GPS itu ke mulutnya. Psikopat langsung bergaya seperti mafia Hong Kong. Si Asep yang sudah kewalahan dan tidak tahu psikopat ada di mana, langsung pergi ke RS mendatangi si Ateng. Si Ateng mengatakan kau sudah membuatnya marah. Dia akan menghabisi semua orang yang kau sayangi dan akan menyerahkan diri pada polisi. Lalu si Ateng menghina Jeon dan tertawa terbahak-bahak. Si Asep yang sudah geram melihat Ateng langsung merobek mulut si Ateng. 웃겨? 평생 웃는 얼굴로 만들어줄게. Kembali ke Kopet, dia menelpon kepala regu polisi dan mengatakan akan menyerahkan diri. Si Asep yang khawatir pada Kapten Oh yang merupakan ayah kandung Jeon, langsung menelponnya. Dan saat Kapten Oh mau angkat telepon ternyata si Kopet sudah ada di sana menyamar sebagai kurir paket. Si Asep terpaksa menelpon kepala regu polisi dan menceritakan kejadian sebenarnya. Kepala regu langsung putar balik dan pergi ke rumah Kapten Oh. Psikopat yang sudah melumpuhkan Kapten Oh langsung menyiksanya. Tiba-tiba Seon pulang. Seon ini adalah anak Kapten Oh yang merupakan adik dari Jeon. Psikopat langsung menangkap Seon. Asep yang baru datang sangat terkejut setelah mengetahui bahwa Seon telah diculik psikopat. Psikopat kembali menelpon kepala regu polisi dan mengatakan dia sudah siap untuk menyerahkan diri. Dan inilah kondisi Seon sekarang ini. Polisi yang sudah siap menunggu psikopat untuk menyerahkan diri. Saat polisi hendak meringkus Kopet, tiba-tiba si Asep nekat melepaskan pintu mobilnya dan tancap gas menangkap Kopet. Ternyata si Asep membawa si Kopet ke rumahnya sendiri alias tempat Kopet membunuh Jeon dan korban-korbannya. Dan inilah percakapan terakhir mereka. 골목에 대접해줄게. 이제 시작이야.
널 떨 때 그때 죽일 거야. 정강. 미쳤어. 난 네가 후회도 고통스러웠으면 좋겠다. Ternyata si Asep sudah menyuruh anak dan keluarga Kopet di sana untuk menyaksikan kepala Kopet terpenggal. Dan film pun berakhir. Oke cuy, bagi saya film ini film bertema psikopat yang paling bagus di antara film-film Korea bertema psikopat lainnya. Dan hikmah yang bisa kita petik dari film ini adalah bahwa balas dendam bukanlah hal baik. Karena balas dendam bisa membawa bencana bagi keluarga kita atau semua orang terdekat kita. Oke cuy, saya Will dan terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan insya Allah saya akan upload setiap hari. Kita